belajar analisis chi-square ya teman-teman. Nah, misalkan ada kasus seperti ini bunyinya. Seorang kepala sekolah ingin mengetahui apakah ada perbedaan jabatan para guru di sekolah berdasarkan gender. Ada 3 tingkatan jabatan, yaitu yang pertama guru PNS, guru honorer, dan guru magang. Uji chi-square ini berbeda dengan uji-uji sebelumnya karena pada uji chi-square ini digunakan untuk menguji 2 variabel yang masing-masing variabel tersebut adalah variabel berkategori. Nah, maksudnya apa variabel berkategori? Di sini contoh kasus di sini ya. Untuk yang pertama adalah gender. Variabel pertama adalah gender. Gender memiliki termasuk variabel kategori karena ada value-nya ya, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, berikutnya variabel yang kedua adalah jabatan guru. Ada 3 tingkatan, yaitu 1 untuk guru PNS, 2 guru honorer, dan 3 untuk guru magang. Nah, jadi chi-square digunakan untuk menguji 2 variabel yang masing-masing variabel tersebut adalah variabel berkategori. Jadi bukan lagi nilai ataupun angka yang lain. Nah, di sini kita sudah punya datanya, ada 20 data, sudah diinputkan semua. Sebelum melakukan proses analisis, yang pertama kita punya hipotesis atau H0-nya dulu. H0-nya adalah dengan menganggap tidak ada perbedaan jabatan para guru di sekolah berdasarkan gender, dan H1-nya kebalikannya, yaitu ada perbedaan jabatan para guru di sekolah berdasarkan gender. Oke, kita sudah punya hipotesisnya. Nah, langkah yang selanjutnya teman-teman di sini lakukan analisis, yaitu pada menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang cross tabs atau tabulasi silang. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan variabel yang mana yang termasuk baris dan kolom. Jadi kalau variabel pertama gender dijadikan baris, kemudian variabel yang kedua dijadikan kolom, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa cek di statistiknya. Jangan lupa centang yang chi-square-nya karena teman-teman melakukan uji chi-square ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih continue, kemudian langsung saja pilih oke. Nah, hasil dari analisis yang teman-teman lakukan akan keluar di output dari SPSS-nya ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, sedangkan untuk pengambilan keputusan di analisis ini, di uji ini ada 2. Yang pertama menggunakan X hitung dan X tabel, dan yang kedua menggunakan nilai probabilitas. Nah, untuk yang X hitung, syarat H0 diterima adalah jika X hitung kurang dari X tabel. Di outputnya teman-teman bisa lihat X hitungnya pada output teman-teman bisa lihat di sini di tabel chi-square test. Kemudian yang Pearson chi-square. Nah, ini adalah nilai dari X hitungnya. Kita tulis di sini. X hitungnya adalah 8,961. Kemudian X tabelnya gimana? Oke, X tabelnya kita hitung dulu, di input lagi, di input SPSS yang tadi. Nah, untuk menghitung X tabel sama seperti menghitung T tabel dan F tabel, ada di menu transform, kemudian compute variable. Di sini ditulis X tabel, kemudian pada bagian function group pilih inverse DF. Nah, lalu di sininya pilih yang
Tadi sudah masuk ke transform, kemudian compute variable. Nah, di sini teman-teman pilih IDF G-square atau G-key ya, kemudian double klik, lalu muncul ada dua tanda tanya di sini. Nah, di bawahnya ada keterangan. Untuk yang tanda tanya pertama adalah probabilitas. Nah, probabilitas yang digunakan untuk uji G-square ini dua sisi atau satu sisi, teman-teman bisa cek di outputnya. Di sini adalah assign seek to side. Nah, berarti di sini menggunakan uji dua sisi, makanya teman-teman inputkan lagi. Kalau dua sisi berarti nilai probabilitasnya adalah 0,975. Nah, sedangkan untuk DF-nya kan di sini keterangannya DF derajat kebebasannya sesuai yang ada di modul. DF-nya adalah R-1 K-1. R adalah variabel baris, tadi gender, ada dua kategori, berarti 2 dikurangi 1 dikali dengan 3, tadi ada 3, jabatannya dikurangi 1, seperti ini. Berarti 1 dikali 2 ada 2. Teman-teman tuliskan di sini. Nah, kalau sudah silakan di oke. Nah, untuk X tabel nilainya juga akan muncul di input, bukan di outputnya. Oke, kita lanjutkan analisisnya. X tabelnya nilainya adalah 7,38. Nah, berarti keputusannya bagaimana? Karena nilai X hitung sama dengan 8,961, maka ini X hitungnya 8,961 kurang dari X tabel atau lebih dari X tabel. Karena lebih dari X tabel yang nilainya 7,38, maka bagaimana keputusannya? Maka H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Nah, untuk yang kedua dengan melihat nilai probabilitasnya. Nah, yang kita lihat dulu adalah nilai seek-nya. Nilai seek-nya dapat dari mana? Nilai seek-nya dilihat dari outputnya di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman tadi pilih yang ini. Nilai seek-nya yang ini 0,011. Oke. Nilai seek-nya adalah 0,011. Oke ya. Nah, setelah itu nilai seek-nya sudah, karena syarat H0 diterima adalah nilai seek lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah, karena nilai seek-nya 0,011 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, ya kan? Nah, ini tips aja buat teman-teman. Misalnya tadi bingung ya menentukan DF-nya dari mana, teman-teman bisa cek di outputnya. DF-nya adalah 2, dan benar yang kita hitung tadi adalah hasilnya 2. Nah, kemudian silakan diperhatikan kembali ketika melakukan analisis. Misalkan analisis yang pertama menggunakan X hitung dan X tabel adalah keputusannya ditolak, kemudian ketika teman-teman melakukan analisis lagi di nilai probabilitasnya diterima, itu pasti ada kesalahan. Jadi keputusan dari X hitung, X tabel, dan nilai probabilitas pasti sama. Kalau di atas H0-nya ditolak, berarti di sini juga ditolak, ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, pasti ada yang salah di analisis nomor 1. Untuk yang nilai seek ini sudah sangat valid, jadi nanti tolong diperhatikan lagi ketika melakukan analisis. Nah, kita sudah mendapatkan keputusan, artinya kita bisa membuat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana? Karena H0 ditolak,
Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan jabatan para guru di sekolah. Kita tulis di sini. Nah, jadi ini kesimpulannya. Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan tugas ya, silahkan ditulis secara lengkap dari kasus, hipotesis, pengambilan keputusannya ada berapa, dan macamnya seperti apa saja, keputusannya bagaimana, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, berarti kepala sekolah tadi sudah tahu bahwasanya ada perbedaan jabatan para guru di sekolah berdasarkan gender. Nah, itu terkait dengan uji Chi-square. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk uji di Chi-square, kalau masih ada yang dibingungkan, teman-teman boleh bertanya. Semoga videonya bermanfaat.